dalam sebuah sistem pertanian pokok murah ini kan. Ini kan pokok murah, ini kan contoh ini. Ini contoh. Ya. Ya, tapi kan ada technoware-nya tadi. Ya. Ada humanware-nya, Ya. ada orgaware. Itu tentu harus ada didukung dengan informasi yang cukup. Ya, sistem informasi yang cukup lah. Iya, ada dukungan sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. bertemu lagi dengan Dangau Inspirasi Channel. Siang ini kita akan berbincang dengan Bapak Dr. Henry Martius. Kita sedang berada di Pondok Belajar Pangan Berkelanjutan Negari Lubuk Gadang, Kabupaten Solok Selatan. Kita khusus akan berbincang tentang teknologi, terutama sekali tentu teknologi sepadan, Pak Henry. Teknologi sepadan ini kan sudah sering kita dengar. Tapi tidak banyak, saya pikir tidak banyak orang yang tahu proses apa teknologi sepadan. Tapi orang nyebutnya agak banyak. Tapi ketika diimplementasi tidak pernah bertemu saya. Nah ini mungkin orang tidak paham. Jadi mungkin kalau bisa Pak Henry dijelaskan apa itu teknologi sepadan ini. Yang perlu dijelaskan sampai ke perangkat-perangkatnya. Bisa kan Pak Henry? Terima kasih, Dajoni. Teknologi sepadan. Ya. Teknologi berarti bukan teknik. Ya, teknologi. Ya. Kenapa ada kata sepadan? Karena tentu ada bagian-bagian dari teknologi itu. Ada perangkat-perangkat, ada piranti-pirantinya Ya. yang harus sepadan. Artinya tidak boleh satu berlebih dari yang lain. Harus sama. Harus sama. Kalau berlebih dari yang lain, mubazir. Berapa pirantinya ini? Jadi Ya, secara ada 4 piranti besarnya. Yang pertama disebut dengan piranti keteknikan atau perangkat keteknikan. Perangkat keteknikan. Perangkat keteknikan atau juga disebut dengan technoware. Ya, teknoware ya. Technoware. Yang kedua ada namanya perangkat kemanusiaan yang berhubungan dengan pelaku atau aktor dari yang berhubungan dengan teknologi itu. Ya, humanware itu. Humanware. Humanware ya. Sudah itu ada lagi perangkat yang berhubungan dengan bagaimana mengelola dan mengorganisir daripada teknologi itu. Ya. Disebut dengan orgaware. Orgaware. Yang Bukan organware ya, orgaware. Orgaware. Oke. Ya, tapi bisa saja. Ada juga orang yang nyebut namanya organoware. Organware. Ya, jadi organ itu dengan organ itu sebenarnya mungkin asal katanya sama mungkin. Ya. Yang terakhir infoware. Infoware. Perangkat atau piranti keinformasian yang berhubungan dengan informasi itu. Artinya keempat ini Harus padan. harus padan. Ya. Kalau tidak dia nanti akan ditentukan oleh perangkat yang paling lemah gitu. Atau yang paling rendah nilainya. Ya, kalau misalnya mubazir, kalau ada yang berlebih mubazir. Kalau karena dia akan ditentukan oleh Yang paling rendah. Yang paling rendah. Jadi manajemen teknologi harus memperhatikan itu. Pihak manajemen harus tahu ini. Tahu. Pihak yang mau mengintrodusir teknologi harus tahu. Kalau Jadi, tidak, pasti mubazir. mubazir. Kalau misalnya keteknikannya tadi lebih tinggi, sementara humannya rendah, ya mubazir seluruh peralatan yang berhubungan dengan keteknikan itu. Nah, coba jelaskanlah Pak Henry tentang masing-masing piranti itu apa itu? Technoware. Technoware itu terbagi kepada 3 pula itu sub pirantinya. Pertama piranti yang disebut dengan hardware. Hardware, ya. Piranti keras. Oh, oke, perangkat keras ya. Seringnya disebut dihubungkan dengan fisik kebendaan dari teknik itu. Oke, kalau di bersawah pokok murah berarti bedengnya. Ya, Bisa bedeng itu bedengnya itu
hardware. Ya, peralatan-peralatan untuk Jeraminya. ya, berjerami dan peralatan untuk bersawahnya. Kalau misalnya masih menggunakan cangkul, Ya berarti Cangkul. itu hardware-nya. hardware. Oke. Ya, mungkin Pak Joni tahu itu Ya. berapa hardware-nya. Ya. Jelas pokok murah itu hardware-nya sederhana itu. Pasti murah itu. Kita belum sampai ke murah, tapi sudah nampak murahnya. Ya. Itu hardware. Irigasinya kan jelas irigasi sederhana juga. Gitu. Hemat air. Hemat air. Gitu. Ya. Itu hardware. Sudah itu ada namanya software. Oke, software itu apa maksudnya? Piranti lunak. Kalau misalnya di dalam IT kan itu disebut dengan aplikasi semacam ya kita dengar aplikasi seperti mesin pencari di dalam Google dan macam-macam. Ya, kalau di sawah pokok murah apa itu contoh itu? Ya, bagaimana manual operasi, Atau SOP-nya? SOP, bagaimana bekerjanya dari piranti-piranti yang tadi, Yang keras tadi. hardware tadi itu. Ya, bagaimana membuat bedeng kan itu. Bagaimana membuat Kan bedeng. sederhana sebetulnya. Makanya Jadi itu software. Dan di situ juga yang terakhir ada disebut dengan piranti kecerdasan dari perangkat keras itu, teknik itu. Brainware. Brainware. Kecerdasan. Otak daripada piranti keras itu. Maksudnya contohnya? Misalnya betapa cerdasnya misalnya bedeng itu. Dia bisa mengatasi dengan teknologi misalnya misalnya Berarti kecerdasan hardware ya? ya kecerdasan hardware itu. Misalnya bedeng itu mampu mengendalikan keong emas. Mengemas. Gitu. Misalnya kalau ada sawah itu ada bertinagan atau macam apa namanya ada keracunan FE keracun FE dengan ada bedeng dia akan teratasi. Itu namanya. Ya. Itu Pak Joni lebih tahu. Ya, itu kecerdasannya. Kecerdasan dari teknik-teknik itu. Nah, ini kan dalam pengelompokan ini. Jadi ya kecerdasan itu sebenarnya tidak aja dari sisi yang sifatnya tadi teknik pula, tapi bisa juga kecerdasan sosialnya. Ada juga itu. Ada pula kecerdasan dari ekonomisnya. Tadi sudah jelas kan murah. Ini murah, tapi kecerdasan sosial ini penting juga ini. Ini sebagai contoh misalnya banyak sistem apa namanya pengelolaan daripada sawah-sawah di Sumatera ini kan memakai apa namanya sistem bagi hasil yang secara tradisional dipakai gitu. Karena bagi hasil kan bagi dua. Kan ini mengurangi ongkos bagi orang bagi kasihan kita kan pada apa namanya yang pokoknya secara sosial kecerdasannya ada. Membantu pelaku terutama petani yang tadi pelaku petani yang kita anggap apalah yang miskin atau yang selama ini posisinya lemah. Ya, sebetulnya petani kita kan buruh tani sebetulnya. Membantu buruh tani namanya. Oke. Jadi itu kira-kira itu yang namanya technoware. Sudah itu ada humanware. Nah, ini kemanusiaannya lagi nih. Manusia. Jadi humanware ini piranti kedua ini. Iya, kelompok yang kedua. Piranti kedua. Piranti kemanusiaan. Jadi kalau pertanian pokok murah ini kan piranti pertama tadi kan technoware. Nah, sekarang manusianya lagi. Manusia. Humanware. Kita ambil saja contoh tentu pelaku utamanya petani. Ya. Sebenarnya dia bukan petani, tapi semua yang dalam sistem yang terlibat dia harus apa namanya koheren dia harus. Ya pokoknya pelaku lah. Pelaku. Ya. Termasuk pemerintah. Ya semua. Tapi kita coba contohkan petani saja. Jadi yang humanware itu ada yang pertama itu menyangkut dengan kemampuan pengetahuannya gitu. Jadi pelaku itu tahu dia atau tidak tahu, knowingnya gitu. Jadi humanware ini ketahuannya penting ya. Ketahuannya itu yang pertama. Pertama ya. Iya. Ketahuannya. Nah, ketahuan. Kalau dia tidak tahu tentu percuma aja tadi yang canggih-canggih itu. Iya. Knowingnya ya. Knowing gitu. Yang kedua doing.
Doing ini maksudnya menyangkut dilakukan atau mampu dia melakukan atau enggak, skillnya gitu. Tahu, Ya, tahu. entah mampu entah enggak. Entah bisa, entah mampu, cakap dia, terampil dia melakukan entah apa. Tapi tidak cukup di situ. Tapi ada namanya being. Being itu sepertinya maunya itu sebetulnya. Maunya, passionnya. Kalau bahasa sekarang passionnya. Kadang dia tahu hebat, ya. tapi tidak berminat dia. Atau tidak ada moodnya untuk urusan itu. Tidak ada mood itu. Iyalah berarti passion tidak punya. Ya. Itu humanware itu. Humanware itu. Termasuk ke situ tuh yang being itu moralitasnya. Moralitas kan moral obligation and deliberation. Jadi kalau dia memang berpikir tidak pada keinginan standar moral tertentu kan bisa terbalik dia lakukan. Justru dia bisa berlaku menimbulkan kos bagi orang lain. Justru menjadi peluang untuk berbuat jahat gitu. Itu malah menjajah orang lain. Menjajah orang lain. Gitu. Karena dia pengetahuan, dia lebih cepat, lebih tangkas untuk menjajah orang lain. Misalnya pokok murah ini misalnya kan, dia tahu ini berbahaya ini bagi dia sebagai pelaku misalnya pedagang pupuk kan. Ini berbahaya ini katanya. Maka dia pasti melakukan aktivitas atau mengarahkan orang untuk berpikir terbalik dari itu. Itu being. Terakhir ada reliability. Kalau kita ingin misalnya keandalan, kalau memang ini sesuatu yang harus bergerak maju misalnya, misalnya pertanian pokok murah ini atau bersama pokok murah ini ingin maju, tentu kita bertemu dengan orang yang tidak sekedar being aja, sekedar tapi being, tapi ini memang reliable, bisa proaktif dan bisa mengambil inisiatif. Ini yang lebih berat. Kalau ini misalnya menjadi petugas di dalam sebuah sistem misalnya pembangunan pertanian, ini memang harus sampai kepada reliable. Para penyuluh harusnya sampai kepada tingkatnya reliable. Tidak hanya sekedar kepada tahu, mampu, mau, dan ada apa, tapi tidak reliable bisa saja. Ini bisa saja reliable nih kan. Ini tantangan dari apa namanya grade-nya daripada humanware itu. Kalau sudah sampai reliable itu, dan apalagi sudah sampai kepada namanya reliable itu and otoritatif, sudah dapat pula ada kewenangan di tangannya baru. Ya artinya sebetulnya sampai tingkat semangat mau itu aja sudah lumayan. Sudah lumayan lah. Nanti pihak lain. Kalau tingkat petani sebenarnya sampai ke being aja, sampai mau dapat mampu sudah bagus. Tapi bagi pelaku yang lain yang misalnya pelaku supporting seperti yang lain, para penyuluh atau pemerintah, dia memang harus reliable gitu. Wajib sebetulnya. Wajib. Itu yang kedua. Yang ketiga persoalan apa namanya? Piranti ketiga ini. Iya. Piranti keorganisasian. Bagaimana teknologi ini diorganisir. Jadi persoalan ini mencakup 3 hal. Pertama, organisasi tentang penguasaan atau penguasaan dan kepemilikan atau kepemilikan daripada teknologi dan wahana teknologi dan objek teknologi itu sendiri gitu. Iya. Sebagai contoh misalnya kalau dia bersama pokok murah, bagaimana mengorganisir kepemilikan atau penguasaan dari lahan itu sendiri. Ini penting. Tanggung jawab itu akan muncul kalau memiliki. Tapi tidak cukup sampai situ. Ada kemampuan yang kedua yang namanya kontrol, pengendalian terhadap sawah itu. Apakah di satu tangan? Diharapkan satu tangan. Kalau dia satu tangan, kedua timbul yang ketiga namanya kemanfaatan. Jadi kita bisa berpikir terbalik. Kemanfaatan ini bisa didatangkan. Ini kalau kontrol petani misalnya. Kontrolnya jalan. Dia yang memegang kendali kontrol. Sudah tuh, kenapa kontrolnya sama dia? Karena dia berdaulat. Dia yang menguasai dari lahan itu sendiri. Kata kuncinya dari pertanian yang pokok murah ini teknologi, dia mengendalikan rantai pasok dan rantai nilai.
lebih berdaulat dalam pengendalian. Itu yang disebut dengan orgaware. Kira-kira begitu Pak Joni. Berarti 3 komponen, 3 piranti. Ya, sub pirantinya gitu. Nah, kalau piranti kan 3 tadi. Piranti 4 tadi. Ya, tapi 3 disebut bro. 3. Yang keempat lagi. Yang keempat itu infoware. Ya. Piranti keinformasian. Jadi dalam sebuah sistem pertanian pokok murah ini kan. Ini kan pokok murah, ini kan contoh ini. Ini contoh. Ya. Ya, tapi kan ada technoware-nya tadi. Ya. Ada humanware-nya, Ya. ada orgaware. Itu tentu harus ada didukung dengan informasi yang cukup. Ya, sistem informasi yang cukup lah. Iya, ada dukungan sistem informasi. Ini menyangkut tentang kecukupan informasi, keakuratan informasi, dan addressing informasi gitu. Jadi manajemen informasi menjadi penting di sini. Kalau misalnya, jadi kalau kita lihat 4 besar ini, salah satu saja dia misalnya lemah, tentu lemah yang lainnya. Ya, salah satu piranti informasi ini kan adanya media. Ya. Media seperti Android ini. Ya. Bisa melalui Facebook, Ya. atau YouTube, Ya. atau macam-macam lah. TikTok itu juga. kalau memang Itu kan media itu. ya media media untuk menginformasikan, Ya, kan ada sistem untuk itu, Ya. untuk menambah tahu orang, untuk menambah terampil, Ya. untuk menambah kesadaran orang, menambah kemampuan orang. Sehingga kemudian sistem informasi itu juga kalau dalam hal tertentu disebut dengan sistem navigasi teknologi, untuk menavigasikan, mengendalikan teknologi itu. Kalau misalnya di dalam bentuk sistem informasi dengan IT disebut dengan dashboard atau decision support system. Jadi Itu kan sudah lain lagi ceritanya. sistem, ya kan harus dikendalikan. Ya. Jangan nanti misalnya ada keputusan berlebih-lebihan piranti keteknikannya, sementara manusianya Humannya rendah. rendah, kan perlu. Kan itu untuk melihat efisiensi. Itu masalah infoware itu. Ya. Infoware akan mengolah itu sebenarnya. Jadi keempat piranti ini harus hadir secara berimbang. Baiklah, itu kan ada 4 piranti. Sepadan. Kita pakai teknologi sepadan. Ya. Yang sepadan maksudnya ini keempat ini harus seimbang atau apa ini Pak? Dinilai sama tinggi kah atau apa ini? Yang sepadan maksudnya itu. Iya, artinya sepadan itu ya seperti tadi misalnya kalau misalnya teknologi membuat bedeng misalnya. Teknik kan pengetahuannya. Ya kalau sawah pokok murah itu kan sudah sangat sepadan kalau saya melihat itu. Iya, langsung sepadan. Humanware-nya segala macam itu. Ya, mungkin Pak Joni lebih mudah menjelaskan itu. Ya. Dari kemampuan petani. Makanya saya ambil tadi sawah pokok murah aja. Iya. Sepadan itu sudah sangat sepadan. Dari orgaware juga. Mungkin tidak memperumit lagi urusan kelompok tani seperti selama ini. Masa kelompok tani urusannya... Teknoware juga sudah ada semua. Enggak, kelompok tani misalnya di orgaware. Mau urusannya ke RDKK, macam-macam. Ini sederhana. Malah bisa karena rantai kendali dan pasok dari dia ini. Iya, sudah makin kecil. Kalau memang perlu koordinasi mungkin yang memang artinya yang memang tidak mungkin dilakukan secara individual. Misalnya untuk bagaimana koordinasi dalam pembagian air, perbaikan irigasi, infrastruktur macam-macam kan. Itu kan udah teknik lain lagi. Iya, organisasi misalnya misalnya sekarang bagaimana membuat kompos dan segala gitu. Ya. Jadi kan sudah masuk ke teknisnya. Ya, itu yang namanya sepadan. Iya, artinya supaya dia sepadan dengan orangnya. Ya. Tapi sepadan itu kan keempat komponen. Empat komponen. Empat piranti tadi harus sepadan. Iya. Kalau enggak dia akan ditentukan oleh yang paling rendah. Hebat pun teknologinya. Itu yang disebut dengan atlas teknologi. Atlas itu kan kalau dalam bahasa hebat pun teknologinya. Ya. Sementara manusianya tidak nangkap ya. Bohong juga. Hebat pun tekniknya gitu. Hebat pun tekniknya. Keteknikannya. Ya. Tapi tidak sepadan dengan orangnya. Ya. Sama juga bohong. Ya.
Atau hebat juga orangnya kelebihan. Orangnya hebat tapi tekniknya rendah. Iya. Mubazir. Iya. Banyak kasus itu. Yang paling banyak itu kasus ini. Tekniknya tinggi, Ya. orangnya rendah. Ini banyak kejadian ini. Sehingga banyak sekali yang mubazir. Mubazir. Nah, ini kan terbukti tadi saya katakan banyak orang tak paham dengan teknologi sepadan ini. Iya. Itu yang disebut dengan atlas teknologi. Kalau kita atlas kan peta itu. Ya. Nah, itu sebenarnya atlas teknologi ini sebenarnya sudah ada apa namanya ini. Ada namanya asosiasi para teknolog dunia membuat atlas. Ini penting. Ini cara membaca atlas. Membikin atlas dan bagaimana membaca atlas. Nah, jadi selama ini yang persoalan. Kita menyamakan teknologi dengan teknik. Tidak. Teknologi dia sebuah sistemik. Bukan sesuatu yang terpenggal-penggal gitu. Kalau yang terpenggal itu namanya teknik. Itulah teknik. Ya. Baik. Ada saran PNJ kepada kawan-kawan, para pendengar kita ini. Apa saran pesan yang paling penting, jangan lupa mereka. Ya, kalau menurut saya ini pokok murah ini bukan yang ini dulu. Pokok murah kalian lagi itu kan contoh tadi. Enggak, yang jelas yang itu kan sepadan itu. Teknologi sepadan itu yang pokok murah ini sebuah contoh teknologi sepadan yang menurut saya gampang dipahami. Optimistik kita. Optimistik. Tempat bisa menjadi basis bagi semua pihak terlibat di sini. Untuk ini katakan fondasi itu sepadan lah ya. Ya. Jadi misalnya di pertanian sawah pokok murah sebagai contoh misalnya. Para pelaku petani bisa udah ngerti dah semua. Belajar dari situ. Pemerintah bisa belajar atau para pihak lah semua termasuk para peneliti. Nah, kalau misalnya kita melihat kesepadanan di hal-hal yang lebih rumit kan lebih berat. Ini lebih mudah dipahami dan justru ini penting jadinya. Karena selama ini justru kesesatan itu terjadi karena teknologi kita tidak sepadan. Kita tukar-tukar namanya. Teknologi maju, teknologi canggih, ya, teknologi tepat guna macam-macam. Tapi itu sesat dalam kegelapan wajar lah. Ya, gitu. Itu kira-kira Pak. Kan tidak tahu. Baik, kawan-kawan semua. Ini yang kita komunikasikan hari ini, teknologi sepadan. Mudah-mudahan kawan-kawan yang mendengar mampu memahami. Nah, bagi yang paham, tolong komunikasikan dengan para pihak sehingga semua kemubaziran kita, semua yang tidak efisien itu bisa kita perbaiki. Terima kasih, banyak maaf. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.